Ahmad Saiku dan Ilham Habibie resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat di KPU Jawa Barat. Saiku Ilham didukung PKS, Nasdem, dan P3. Bakal calon gubernur Jawa Barat yang juga Presiden PKS, Ahmad Saiku bilang, meski berbeda jalan dengan Koalisi Indonesia Maju, pihaknya akan sejalan dengan kebijakan pemerintah Prabowo Gibran nantinya. Saiku menambahkan, koalisi dengan Kim di Pilkada hanya di daerah prioritas seperti Jakarta. Hal ini diungkap Saiku merespons berbedanya koalisi di Pilkada Jawa Barat dengan parpol di Kim saat ini. Insya Allah kita optimis ya, kalaupun misalnya di Jawa Barat, artinya siapapun yang nanti menang mudah-mudahan tadi dari Kim yang akan bisa memenangkan kontestasi ini. Sehingga insya Allah kami juga akan tetap berupaya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Itu bagaimana ini kaitan dengan Kim ya. Kim ini kita bekerja sama pada hal-hal tempat-tempat yang kita prioritas tentu yang tadi sudah disepakati adalah di DKI. Ya, di DKI kita sepakat bahwa seluruhnya mengusung Pak Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan Ridho ya. Tapi untuk daerah-daerah yang lain tentu ini juga diberi agak lebih leluasa. Sehingga di Banten berbeda juga. Ya, termasuk di Jawa Barat. PKB membuka opsi mendukung pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di Pilkada Jawa Barat. Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Maman Imanul Haq bilang opsi ini akan diambil di detik terakhir pendaftaran Pilkada Jawa Barat. Maman menambahkan PKB terus membuka peluang koalisi baik dengan Kim maupun PDIP di Pilkada Jawa Barat. Menurut Maman, PKB juga menawarkan Sandiaga Uno sebagai calon gubernur, sementara wakilnya dari PKB. Tapi belum ada respon dari Sandiaga, PKB pun membuka opsi lain berkoalisi dengan partai politik lainnya. Sebenarnya Jawa Barat belum juga menentukan dengan siapa, walaupun pembicaraan terakhir kita adalah PDIP dengan PKB, yaitu Ono dengan Kiai Acep Adang, seperti itu. Tetapi sampai kemarin kita bicara di muktamar, kita masih sebenarnya menginginkan ada pasangan tambahan, misalnya kita mengambil dari calon lain dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kita belum bisa bersikap sampai hari detik terakhir apakah kita nanti gabung juga dengan pasangan yang didukung oleh Kim, yaitu Deddy Mulyadi. Udah minta Mas Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon gubernur untuk Jawa Barat dari PKB. Nah, wakilnya bisa Kang Acep dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita tahu sendiri kan Sandiaga Uno agak sedikit let respon seperti itu. Sementara Menparekraf yang juga politisi P3, Sandiaga Uno bilang dirinya sempat ditawari maju di Pilkada Jawa Barat baik dari internal P3 maupun partai politik lain. Sandi menambahkan tawaran tersebut sudah sejak beberapa bulan lalu. Melalui pesan yang dikirimkan ke redaksi Kompas TV, Sandiaga Uno saudara bilang terima kasih kepada teman-teman dari berbagai aspirasi yang mengajak kami berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024 di Jawa Barat. Kesejahteraan rakyat yang akan terus saya perjuangkan dan kawal bersama rakyat sebagai rakyat. Siapapun yang terpilih nanti berjuang tanpa pamrih demi kepentingan rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Kemenangan pemilihan gubernur di Pulau Jawa kerap dianggap sebagai barometer politik nasional. Sebagai gambaran saja, pada Pilpres Februari lalu, di Jakarta dan Jawa Barat ada 8,2 juta serta 35,7 juta suara yang diperebutkan. Sementara untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur ada 28 juta dan 31,4 juta suara yang diperebutkan. Jika digabungkan jumlah suara potensial di 4 wilayah tadi, ini lebih dari 50% daftar pemilih tetap DPT 2024 yang ditetapkan KPU sebesar 204 juta pemilih. Pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah. Rinciannya 37 provinsi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Meski ruang sudah terbuka bagi partai politik non-parlemen mengusung calon di pilkada, partai-partai besar tetap dominan terutama di Pulau Jawa. Mengapa jumlah pasangan bakal calon tetap minim? Kami bahas bersama Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Bergabung juga Daniel Johan, politisi PKB, dan ada Ahmad Doli Kurnia yang akan segera bergabung nanti dari politisi Partai Golkar. Selamat malam Bang Guntur, Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey, Bang Daniel. Ya, malam, Bang Daniel. Iya, nanti juga bergabung ada Bang Doli. Oke, saya mau ke PDI Perjuangan dulu. Bang Guntur, jadi di Jawa Tengah ini kan mengusung sendiri ya, ada Mas Andika begitu. Nah, kemudian di Jakarta, ya, dan kemudian di Jakarta ada juga yang last minute Mas Pram bersama dengan Bang Rano. Nah, pertanyaannya di Jawa Timur ini kemungkinan sendiri lagi. Di Jawa Barat ini akan sendiri nggak nih? Ini karena yang kita tunggu-tunggu nih, ini PDI Perjuangan belum mengumumkan siapa yang akan menjadi jagoannya di Pilkada Jabar. Ya, Mbak. Kembali ke pertanyaan tadi, Mbak Audrey tadi. Meskipun sudah ada putusan MK sehingga parpol-parpol diberi kesempatan untuk mencalonkan sendiri, tapi kan ternyata memang ada penumpukan parpol di calon-calon tertentu. Kalau itu dikembalikan kepada kami di PDI Perjuangan, kami juga merasakan keanehan, tapi kami tidak berhak untuk menjawab, biarlah partai-partai politik yang menumpuk itu yang memberikan jawaban. Tetapi kami di PDI Perjuangan ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kader kami, kepada figur yang muncul yang lahir dari rahim partai politik, partai kader ini, untuk diberi kesempatan berlaga dalam pilkada. Karena itu kami ya mempertimbangkan misalnya ingin bekerja sama dengan partai-partai lain, tetapi di mana tempat PDI Perjuangan mendapatkan kursi yang lumayan atau bahkan yang mayoritas, dan kursi-kursi itu berasal dari kerja keras para kader, maka DPP PDI Perjuangan akan memberikan apresiasi pertama kali kepada tokoh-tokoh yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Karena itulah ketika kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat, kepada mahasiswa, dan juga kepada putusan MK, karena kalau tidak ada putusan MK mungkin kami akan menghadapi permasalahan tidak bisa mencalonkan di 10 provinsi. Nah, tapi kemudian ketika koalisi gemuk di Kim ini juga artinya ya salahkan sendiri dari Kim yang kemudian tidak mau punya calonnya masing-masing begitu. Meskipun di beberapa daerah ada ya. Ya itu silakan dari Partai Kim sendiri ya. Tapi yang kami lihat memang DKI Jakarta kami sendiri, kemudian Jawa Tengah, kemudian juga di Jawa Timur. Kemudian sebenarnya kami ingin berkoalisi dengan bekerja sama dengan PKB misalnya di Jawa Timur, tapi kan ternyata tidak terjadi, termasuk juga di Jawa Tengah. Dan kami juga di DKI Jakarta juga sendiri, di Sumatera Utara juga sendiri. Dan sebenarnya kami juga kalau di Jabar sendiri nggak nih Bang? Bisa bekerja sama dengan PKB untuk Jawa Barat. Nah, kalau di PKB nih di Jawa Barat ini masih last minute, dua-duanya dua parpol yang saat ini kita sedang berbincang ini belum menentukan. Kenapa ini? Ya karena sampai saat ini ya kami masih mempertimbangkan calon yang benar-benar bisa ikut berlaga. Jadi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan bahwa calon itu benar-benar harus seperti yang sampaikan Mas Pram tadi, harus menang, harus bekerja keras, harus menyapa rakyat. Jadi tidak hanya untuk mencalonkan diri, tapi juga harus mempertimbangkan, ya tentu saja ada sisi ideologi, ada sisi program, namun ya juga sisi elektoral kemenangan juga harus dilihat, Mbak. Begitu. Oke, Bang Daniel, kalau kita melihat dari pernyataannya Kang Maman kan sampai dengan sekarang di Pilkada Jabar saja last minute saja masih belum ditentukan nih. Karena katanya salah satunya pertimbangannya adalah kita mau mempertimbangkan di 2029, makanya di Pilkada Jabar ini masih belum menentukan siapa yang kira-kira akan dijagokan di Pilkada Jabar. Jadi kemudian kenapa ini Pilkada Jabar juga belum ditentukan dan ingin di Jawa Timur juga PKB berjalan sendirian? Karena ini ingin berebut suara di Pulau Jawa yang notabene 50% lebih, ini ceruknya besar sekali dan menentukan di 2029 nanti. Ya, makasih Mbak Audrey. Ya sebenarnya untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, PKB termasuk berkomunikasi cukup intens ya dengan PDIP. Ya, berharap juga di Jawa Timur sebenarnya bisa bergabung, termasuk dengan Kang Ono cukup panjang waktunya untuk berbicara. Nah untuk Jawa Timur pada akhirnya PKB mencalonkan kader langsung, ya kan? Ada Mbak Lulu bersama Lukmanul Hakim. Nah untuk Jawa Barat kami sampai sekarang pun masih menunggu nih finalnya seperti apa. Apakah jodoh dengan PDIP dengan Kang Ono
atau memang sama seperti di Jawa Timur, masing-masing mengusungkan Sendiri, masing-masing. kadernya ya. Hmm. Dan juga sebenarnya di Jawa Timur kita dengar kan Mbak Risma langsung dengan kadernya langsung, tapi sempat berubah gitu. Nah kita lihat di Jawa Barat sampai jam 12 ini gimana nanti. Oke. Bang Doli, kalau dari putusan MK ini kan akhirnya melahirkan mulai banyak ya, artinya dari kota kosong tambah bukan lagi kota kosong, jadi kemudian tambah untuk ininya ya, calon-calonnya begitu yang potensial meskipun dari partai politik juga. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah ini mengganggu nggak buat pemenangan dari Koalisi Indonesia Maju yang menjagokan pilkada di beberapa daerah seperti tadi Jawa Timur, PDIP berjuang sendiri, punya Bu Risma. Di PKB juga berjuang sendiri, punya Mbak Lulu. Jangan-jangan di Jabar juga nanti masing-masing sendirian nih. Artinya jadi banyak nih. Ya, saya kira kami ketika menetapkan calon dan kemudian mencari pasangan calonnya dan juga mencari dukungan ya partai politik yang berkoalisi itu tentu juga sudah mempunyai strategi dan keyakinan bahwa memang calon yang kita usung itu adalah calon yang punya potensi menang ya. Siapapun lawannya. Nah, cuma memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentu kan konstelasinya pasti sedikit atau banyak pasti berubah ya. Dan itu juga pasti akan ya berpengaruh tentang pendekatan dan strategi konsolidasi dan kerja-kerja politik pemenangannya. Karena kan kalau berhadapan dengan satu pasangan calon kan akan berbeda kan strateginya dengan berhadapan dengan 2 atau 3 pasangan calon gitu. Jadi menurut kami nggak ada masalah. Sejauh ini Koalisi Indonesia Maju tetap solid, committed semua dengan pasangan calon yang sudah kita declare, sudah kita dukung gitu. Nah cuman tadinya kita lihat kompetitornya cuma solid itu maksudnya dalam artian merayu juga dengan partai-partai kecil ataupun juga non parlemen untuk bergabung di KIM? Ya itu kan bagian dari strategi juga ya. Misalnya kami dulu contoh misalnya Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil itu kan kita katakan saya sebut sebagai kita menawarkan ya proposal Ridwan Kamil itu ke berbagai partai politik. Sama juga saya kira dengan partai-partai politik yang lain. Ketika memang mereka punya kader, punya calon yang potensial, dianggap punya potensi menang, pasti kan akan ditawarkan dulu. Jadi gini, tidak ada satu partai politik pun yang tidak ingin menang, itu judulnya, itu pasti. Nah kemenangan itu ada 2 tahap ya. Pertama tentu nanti at the end kemenangan itu ditentukan oleh kemenangan rakyat ya tanggal 27 November. Jadi kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Tetapi sebelum ke sana untuk menjadi calon itu kan juga harus mencari dukungan sebanyak-banyaknya partai politik. Ya, nah sama saya kira kita makin banyak yang dukung itu kan menambah keyakinan kita untuk menang. Oke, nah kalau berkaitan dengan makanya itu menjadi pendekatan dengan partai-partai politik yang lain. Ya, berkaitan dengan tadi pernyataannya Bang Doli, tidak ada satupun partai politik yang tidak ingin menang, Bang Guntur Romli. Pertanyaannya, balik lagi ke Pilkada Jawa Barat nih, yang memang masih ditunggu-tunggu sampai sekarang karena tinggal PDIP dan juga PKB nih yang belum menentukan sikap. Di Pilkada Jabar kenapa sampai dengan belum menentukan sikap? Karena PDI Perjuangan ingin memberikan efek kejutan termasuk dengan masuknya nama seorang Mas Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat. Bang Guntur, karena ini udah ramai nih beredar nih. Iya, sampai sekarang kami masih menunggu Mbak informasi apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati untuk siapa yang akan berlaga di Pilgub di Jawa Barat. Tadi saya ngecek juga masih belum diputuskan, tapi insya Allah akan ada kejutan dan akan mendaftar pada menit-menit terakhir sebelum penutupan pilkada ini. Jadi kalau kita tadi yang Mbak juga tanyakan, bahwa di kami, di PDI Perjuangan tentu saja peluang untuk menang itu juga diperhatikan. Tapi itu bukan alasan satu-satunya untuk memajukan pasangan di pilkada tertentu. Karena seperti disampaikan tadi, PDI Perjuangan sebagai partai kader,
ingin memberikan apresiasi kepada kader terbaiknya untuk berlaga, tentu saja kader yang terbaik yang tidak hanya katakanlah dari sisi senior ataupun juga karir, tapi juga dilihat dari sisi popularitas juga disukai atau tidak di kawasan tertentu itu pertimbangan. Tapi juga yang lain menurut kami juga bahwa ketika ada calon dari kader itu sendiri itu juga bagian dari konsolidasi partai, konsolidasi dari mesin partai, dan ini ingin kami lakukan bahwa salah satu pendidikan politik yang terbaik dan kalau selain dijawab, ada partai sekolah partai, tapi juga dalam pilkada juga adalah bagian dari pendidikan politik dan konsolidasi partai. Tapi kalau last minute-nya di Jawa Barat ini atas pertimbangan apa? Karena kan tadi Mbak Puan juga bilang ya, lihat nanti lah, masih ada sore ketika wartawan nanya ini benar nggak ada nama Mas Anies yang masuk radar nih. Ya karena ada beberapa nama yang harus dipertimbangkan, Mbak. Jadi apakah yang nanti muncul yang nomor satu itu dari kader sendiri, kemudian pasangannya itu dari kader partai lain, atau dari independen, atau orang yang maksudnya tidak berpartai, maksud saya, atau dari orang nomor satunya itu adalah orang yang non partai dan diwakili oleh kader partai kami sendiri. Jadi ini beberapa pasangan nama. Dan juga ini kan terkait juga sampai saat ini kan kami masih terus berkomunikasi dengan partainya Mas Daniel itu dengan PKB. Jadi ini bagian dari dinamika untuk mewujudkan satu pasangan yang terbaik yang bisa mewakili ya dari bisa gabungan dari dua partai ataupun dari kader kami sendiri dengan orang non partai. Yang ini yang masih terus diperbincangkan dan dibahas dan kemudian nanti akan diputuskan, Mbak. Benar gitu Bang Johan, ini akan diputuskan di beberapa jam terakhir ini. PKB akan bersama dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jabar? Iya, kita untuk Jabar mungkin akan terakhir ya, detik terakhir. Nah, apakah berjodoh dengan PDP, dengan Mas Guntur, atau tidak? Tapi Bang Daniel, tapi kemudian kan katanya kan ada nama Mas Sandi, tapi kemudian Mas Sandi nampaknya kalau dari pernyataan kepada Kompas TV nampaknya tidak akan maju begitu. Tadi Kang Maman juga bilang last minute nampaknya lama juga ya lihat respon dari Mas Sandi. Benar ini ada menggodokan nama Mas Anies justru? Mas Anies atau Mas Sandi nih? Mas Anies yang terakhir. Nah, kalau Mas Anies saya belum tahu tuh untuk posisi terakhir apakah PDIP dengan PKB membahas irisan di sana, itu saya belum terupdate. Cuma persoalan selama ini ada komunikasi intens antara PKB dengan PDIP, iya, ya termasuk simulasi-simulasi kayak Kang Ono dengan Kang Adang gitu ya. Nah, apakah itu nanti berjodoh atau memang masing-masing partai akan mencalonkan kader, dua-duanya kadernya sendiri, ya kan? Nah, kita tunggu. Jawa Timur ya. Atau malah ada irisan dengan Pak Anies. Nah, itu saya juga masih termasuk seperti Mbak ini. Kita sama-sama menunggu, penasaran juga. Oke, kalau dari koalisi Kim, Bang Doli, ini dari yang tadinya nampaknya Mbak Kofifa ini lawannya tidak ada yang sebanding ya, maksudnya adalah bisa menjadi lawan kota kosong, tapi kemudian bukan hanya dua, jadi ada tiga, bukan hanya satu tapi ada dua juga yang akan bersaing bersama dengan Bu Kofifa. Kemudian di Jabar juga sudah ada dua, mungkin saja PDI PKB gabung ataupun pisah. Ini menambah deg-degan juga nggak Bang Doli ketika jangan-jangan ini kemudian bisa menang nggak nih di Pilkada Jabar atau Jatim atau yang pilkada lainnya nih ketika banyak sekali calonnya? Jadi pertama tentu kan kita menghargai ya, menghormati setiap putusan partai politik ya, apalagi sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan ya dimungkinkan saja partai politik atau gabungan partai politik mengusung pasangan tertentu. Dan kita kan pilkada ini kan bukan baru pertama kali ini ya, 2020 pilkada, 2018, 17, 15 gitu. Dan kita udah biasa juga berkompetisi. Jadi menurut saya ya ada calon yang kita hadapi cuma satu pasang, ada dua atau tiga. Ya sekarang no point to return ya, kita udah masuk gelanggang. Siapapun ya harus kita hadapi sebagai sebuah kompetisi. Yang penting kita jaga kompetisi ini dengan sehat ya, semua dengan aturan gitu. Jadi kita siap saja, nggak ada masalah. Dan ini kompetisinya sangat-sangat sengit sekali nampaknya di 2024 karena tadi banyak calon ya, Bang Doli.
Ya kalau nggak sengit kan jadi nggak menarik kan gitu. Ya, jadi menurut saya makin sengit kan makin bagus. Artinya juga masyarakat juga semakin antusias sehingga partisipasi publik nanti makin bagus, makin tinggi kan. Termasuk juga dengan Pilkada Jabar, di mana Kim ini juga sangat menunggu-nunggu apakah benar nama Mas Anies ini yang akan dijagokan oleh PDIP PKB? Ya itu tadi saya kira itu kewenangan, kedaulatan, ya otoritas dari masing-masing partai politik. Siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh kawan-kawan dari PDIP, ya Pak Guntur, kemudian Mas Daniel, itu kita hormati dan ya kita tunggu saja putusannya apa, kan kira-kira begitu. Oke, jadi jadi terakhir kalau dari yang penting kita semua ini komunikasi, silaturahim, hubungan kebangsaan kita tetap terjaga. Sekalipun kita berhadapan di pileg atau di pilpres maupun di pilkada. Kalau gitu yang terakhir Bang Guntur Romli, ini jadi fix PDIP akan berkoalisi dengan PKB di Pilkada Jabar? Ini masih kami nunggu kabar, Mbak. Nunggu apa lagi nih? Karena masih menunggu kabar apa yang diputuskan oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum kami. Bersama dengan Muhaimin Iskandar juga, Caimin? Atau ya bersama juga berkomunikasi juga dengan Caimin, Muhaimin Iskandar? Ya, saya kira DPP juga berkomunikasi dengan semua pihak lah, termasuk juga partai PKB. Saya kira juga ada itu. Dari dinamika yang terjadi ini paling kita tunggu adalah Pilkada Jawa Barat yang hingga kini PDI Perjuangan dan juga PKB belum menentukan sikap siapa yang akan dijagokan. Terima kasih Bang Guntur Romli, Mas Daniel Johan, terima kasih Bang Doli, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bang Guntur.